Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya Abal Vlog. Kali ini mau membagikan proses membuat bubur pas awal Ramadan biasanya ya. Maaf ini karena telat upload. Nah itu ibuku lagi ngaduk buburnya, aku lagi marut kelapanya ini. Dan itu kita bagi-bagi rata ya. Nah ini aku udah marut, udah cukup banyak. Nanti ini aku bakal gantian sama ibuku yang bikin santan, aku yang aduk-aduk buburnya ya. Nah itu tunjukin, nah itu prosesnya ya. Ini mulai ngaduk buburnya, agak kental ini karena santan udah mau masuk, biasanya sudah cukup mau kental. Jadi kalau ditambah santan itu nanti bakal gurihnya mantap sekali. Nah ini giliran aku mau ngaduk ini guys, giliran mau ngaduk gantian sama orang tua itu, sama ibuku ya tadi. Aku yang udah selesai marut kelapa, sekarang ibuku bikin santan. Nah ini aku gilirannya mengaduk buburnya. Nah ini udah cukup kelihatan buburnya ya. Ini belum masak guys, ini baru setengah jadi nih. Itu masih berupa beras berupa nasi ya, nasi tapi yang masih agak keras dikit itu. Tapi kalau diaduk terus kayak gini nanti bisa cepet untuk lembeknya buburnya itu. Dan nanti ini masih ditambah lagi sama air santan biar tingkat kematangannya sesuai yang diinginkan ya guys ya. Mengaduknya ini cukup lama guys, ini kurang lebih nanti ada 1 jam lebih lah ini. Nah ini proses santan udah masuk nih, proses santan sudah masuk. Nanti ini dikasih santan, dikasih garam juga. Garamnya biasanya sesuai selera lah, tingkat ke ini garamnya itu sesuai selera masing-masing lah, biasanya kayak gitu ya. Ini kenapa aku bikinnya di rumah, karena ini pakai kayu bakar lebih enak, lebih berasa baunya smoky gitulah, tapi enggak bau asap banget gitu, enggak. Nih ya, sambil diaduk terus, harus diaduk terus ya. Kalau bikin bubur itu nggak usah takut capek, karena harus diaduk terus setiap saat. Ini aku ngaduknya nanti bakal 1 jaman lebih lah, tapi ya karena pakai ini ya kayu bakar, jadi nggak bisa diatur lah suhu apinya. Bukan karena pakai kayu bakar jadi apinya gede terus dan kecil terus, enggak, bisa ditambah dikurangin gitulah. Kalau bau gosong itu apinya kecilin, beda sama kompor gas ya. Kalau pakai kompor gas lebih enak aturnya kan, tapi secara rasa itu lebih enak di kayu bakar guys. Ini santan yang kedua ini udah masuk ya, simple banget ya bikinnya, cuma beras, santan, udah tinggal aduk sampai lumer ya. Ini terus, tapi enggak melulu diaduk terus sampai capek, enggak ya, agak capek berhenti bentar, aduk lagi. Yang penting jangan sampai gosong aja gitu yang bawah. Terus nah ini setelah ini nanti aku dan ibuku bagi tugas lagi, aku ngaduk sampai selesai. Nanti orang tuaku bakal bikin sayur lodehnya. Ini di sini aku masih fokus ngaduk ini ya,
buburnya. Ini udah agak mulai kekentalannya udah mulai ya kelihatan tuh. Udah kelihatan banget kan. Nah ini terus diaduk. Nah ini aku tadi sambil ini sebelum bikin bubur nih aku udah motong-motong tahu, terus ada kulit rambak. Nah ini aku potong tahunya dulu guys, potong kecil-kecil biar jadi banyak ya. Mau bilang dadu enggak dadu, kan jadinya bilang potong kecil-kecil aja ya. Jadi aku tuh ini tadi sebelum bikin bubur udah tak persiapkan ini potongan-potongan yang mau dibikin lodehnya ini, biar nanti setelah aku ngaduk bubur orang tuaku langsung proses bikin lodeh cepet gitu ya. Nah, itu kayak gitulah prosesnya kerja samanya ya, jadi lebih enak. Ini tahunya yang segitiga, satu kantong plastik kecil sama yang besar itu yang warna biru itu juga tahu, tapi kayaknya itu yang kotak deh, seingatku itu kotak, karena ada dua jenis tahu ini yang dibeli tadi. Nah ini setelah tadi buburnya udah jadi semuanya ya, ngaduknya cukup lama, kurang lebih 1,5 jam ini. Nah ini aku lanjut lagi motong-motong tempenya tadi setelah tahunya sudah. Sekarang aku lanjut motong tempe. Nah ini yang penting persiapan dulu ya biar cepet nanti bikin lodehnya. Lodehnya itu terbuat dari tempe, tahu, rambak, kacang panjang juga ini. Setelah selesai motong tempe, kita lanjut ini mau motong-motong kulit rambak ya, atau kulit sapi. Ini dipotong-potong kecil juga, tidak sesuai ukuran, bebas lah. Yang penting kita potong-potong ya. Ini sesuai selera aja potongannya ya, karena ini agak keras. Nanti ini pasti ini diguyur dulu pakai air atau dimasukkan ke dalam air dulu bentar, biar nanti pasti masak itu enggak terlalu keras. Nah ini potong-potong terus pokoknya sampai selesai. Nah ini setelah tadi motong-motongnya selesai, kita lanjut merebus kacang panjang, tahu, tempe, dan ini kita cuci dulu kulit rambaknya ya, biar nanti enggak terlalu keras. Cuci bentar, ini kena air itu agak cepet lah lembeknya, tapi kalau nanti enggak dicuci ada yang bilang kotor lah apalah, yang penting kita cuci, dan ini airnya nanti kan bisa
eh, buat lempekin itu ya. Dan itu ada udang juga, nanti dikasih udang juga. Nah ini setelah ini kita lanjut ini bikin sambalannya ya, bikin bumbu lah, bumbu cabai. Nah ini mau direbus dulu ini, nanti biar mudah untuk ngulek-nguleknya. Ini kita rebus dulu bentar ya, kurang lebih 15 menitan. Nah ini kita proses perebusannya ya. Nah setelah kita rebus langsung kita ulek-ulek, ini diulek-ulek oleh ibuku pakai alat manual kayak gini, lebih berasa, katanya lebih enak pakai ulekan ketimbang pakai mixer, tapi nggak tahu juga ya, karena udah kebiasaan pakai ini ulekan ya. Nah ini setelah jadi kita tumis, tapi sebelum kita tumis ini goreng bawang merah dulu sebentar, nanti buat taburan di atas ini sayur lodehnya ya, jadi biar lebih ada harum-harum nikmatnya dari bau bawang goreng. Ini tunggu nanti sampai agak kering baru ini langsung. Nah ini setelah selesai ini nanti diangkat dulu sebentar, baru kita mau tiriskan ya. Setelah bawang gorengnya dirasa cukup, warnanya juga ya, kita tiriskan. Lanjut ini nanti mau goreng itu bumbunya ya, bumbu-bumbu buat lodeh. Boleh. Nah ini kenapa harus ditumis dulu bentar, biar ada bau-bau enaknya itu ya. Ini tadi yang sayur potongan-potongan itu dimatikan dulu, nanti nunggu ini perbumbuannya ini selesai digongsong ya, biar semakin enak dan tidak terlalu lembut di si kacang panjangnya ya. Jadi harus dikasih nunggu tumisan ini. Nah ini sudah mulai numis agak udah bau enak, itu dinyalain lagi, masukkan gula merah, terus dikasih penyedap juga nanti biar ada rasa-rasa gurih ya dari penyedapnya. Nah setelah ini nanti masuk semua bahan itu, nah perbumbuannya masuk, terus udang sama kulit rambaknya masuk juga. Jadi ini prosesnya tinggal nunggu kita bikin santan saja. Nah, ini bumbunya udah masuk. Setelah ini diaduk dulu, ini diaduk, aduk rata semua. Nah setelah ini ya langsung nanti masukkan santan. Nah itu santan selesai. Nah ini mulai proses pembungkusan, dan nanti setelah bungkusan selesai mau dibagi ke warga sekitar atau tetangga biar merasakannya. Cukup sekian, terima kasih, bye bye.